Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat sering salam hari anjun kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ustaz senantiasa berdoa untuk kita semuanya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta semangat untuk belajar. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali pada materi baru, yaitu matematika tentang kecepatan dan debit. Ini adalah sebuah materi baru yang insya Allah akan menambah kamu itu cinta pada matematika, cinta untuk menuntut ilmu, cinta untuk belajar. Namun sebelum jauh kita belajar, kita sama-sama dulu membaca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Semoga Allah meridhai kita sehingga Allah menambahkan ilmu kita dan menambah pengertian terhadap yang baik-baik dan menjaga kita senantiasa dalam kebaikan. Ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pembelajaran kita berkaitan dengan kecepatan dan debit. Namun sebelum itu, kita akan menentukan apa sebenarnya yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama yaitu menentukan waktu suatu kejadian. Jadi, anak-anak harus tahu apa itu kejadian, apa itu waktu, bagaimana konversi waktu, ya, karena waktu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Kemudian yang kedua menentukan hubungan satuan jarak. Nah, ini juga kamu akan berhubungan dengan meter, kilometer, ya, atau sentimeter, milimeter, seperti itu. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan. Karena minggu lalu Ustaz sudah minta kamu membaca buku itu dan kamu sudah menyelesaikan beberapa tugasnya. Insyaallah kita akan cek masing-masing, ya. Nah, Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar harus senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa mengingatkan kita untuk hal-hal kebaikan dalam kehidupan kita. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pentingnya waktu di dalam surah As-Sajdah ayat 5. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap urusan kita, ya, itu datang dari Allah turun ke bumi. Kemudian dari bumi akan kembali naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam proses menurut perhitungannya Allah gambarkan bahwasannya satu hari, ya, di sisi Allah itu 1000 tahun menurut perhitungan kita. Nah, jadi luar biasa karena untuk mencapai Allah itu 1000 tahun, sementara usia kita hanya berapa tahun? Paling kalau kita mengikuti usia Nabi 63 tahun. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita banyak aktivitas kita untuk kebaikan, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita ini mengingatkan kita untuk selalu membiasakan diri, ya, kita untuk terus belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal.
Karena sungguhnya waktu itu adalah kehidupan kita. Waktu itu adalah sebuah proses dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa dalam proses kehidupan kita yang berhubungan dengan ruang dan waktu, ya, kita bisa melihat banyak ada jadwal penerbangan, ada jadwal kereta api, ada jadwal bus. Kenapa harus dijadwal? Kenapa mereka harus bergantian? Nah, Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba silakan kamu pikirkan kira-kira apa jawabannya, ya. Kemudian bagaimana mengatur kecepatan air untuk mengatur volume air yang mengalir. Ini biasanya dalam bendungan. Kamu sering dengar berita tentang banjir nggak di Jakarta? Mereka melihat bendungan-bendungan itu, berapa volume air yang mengalir, ya. Nah, karena Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hubungannya dengan pembelajaran kita, kecepatan dan debit, ya. Kenapa ini perlu diajarkan? Karena memang sangat penting kita lakukan ini, ya. Jadi waktu, jarak, kecepatan dan debit perlu kita ajarkan, ya. Laju kendaraan dapat diatur melalui jarak dan waktu tempuh, sehingga penjadwalan keberangkatan kedatangan kendaraan dapat dibuat dengan baik. Nah, jadi anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau singkatnya kita untuk mengatur waktu, contoh adalah ketika kita berangkat dari sekolah, kita berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Nah, di sana ada jarak dari rumah ke sekolah. Kemudian di sana ada waktu, jam berapa kita berangkat dari rumah, jam berapa kita sampai di sekolah. Nah, jadi ini ada perhitungannya. InsyaAllah dengan mengetahui ini nantinya kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar tentang kecepatan dan debit, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang operasi hitung satuan waktu dan juga hubungan antara satuan jarak. Nah, anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering melihat jam di tangan kita, tapi sering juga kita lupa dengan waktu. Nah, Ustaz, lihat, kalau kita melihat jam pukul 5, ini ditulis dengan 05 titik-titik. Sudah paham ya? Kemudian dibaca, lihat ini, kalau dibaca pukul 7:15 menit atau pukul 7:01 katanya, ya, ditulis 07:15, ya, 1/4 dari 60:15. Kenapa 60? Karena 1 jam itu 60 menit, ya. Nah, di sini juga ada contoh nih, ya, pukul 3:40 menit atau pukul 3:30 lebih 10 menit. Nah, kan gitu kita sering baca ya. Nih. Ini pukul berapa ini? Nah, jam ini. Iya, benar. Ini pukul 14:30 menit. Nah, berapa detik nih, lihat detiknya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, 2, ya. Ini 4 dari sini. Tapi kalau dia hitung detik semuanya berarti dari sini awal detiknya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Berarti ini pukul 14:30 menit lewat 50 detik. Ya. Oke. Cukup jelas ya anak-anak Ustaz? Ini berkaitan dengan waktu. Nah, hubungan satuan waktu. Nah, ingat ya, hubungan satuan waktu. Waktu itu sampai abad, milenium. Nah, lihat di sini. Ini penting sekali kita pelajari anak-anak Ustaz. 1 menit 60 detik. Satuan terkecilnya berarti adalah detik, ya. Lihat. 1 jam 60 menit. 1 hari 1 malam 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 bulan 30 hari.
1 tahun 365 hari. 1 bulan 4 minggu. 1 tahun 52 minggu. 1 triwulan 3 bulan. Caturulan sama dengan 4 bulan. 1 semester 6 bulan. 1 tahun 12 bulan. 1 lustrum ya 5 tahun. 1 windu 8 tahun. 1 dasawarsa 10 tahun. 1 abad 100 tahun. 1 milenium 1000 tahun. Nah, jadi anak-anak Ustaz harus bisa ini merubah-rubah. Misalnya 60 menit itu berapa detik? Berapa? 60 menit berapa detik? Nah, hal-hal seperti inilah yang akan kita pelajari saat ini, ya. 6 bulan itu berapa tahun? 6 bulan berapa tahun? 6 bulan itu setengah tahun. Ya, kenapa bisa setengah tahun? Karena 1 bulan itu 12. Jadi 6/12, jadi 1/2 tahun. Ya. Nah, begitu anak-anak Ustaz. Nah, kita lihat ya. Kamu sudah menyelesaikan tugas kemarin. Lihat. 1 jam 20 menit berapa detik? Ya. Iya. Ya, benar. 1 jam 20 menit itu sama dengan 60 menit tambah 20 menit. Ya. 60 menit ditambah 20 menit. Jadi berapa? 80 menit sama dengan, karena dirubah ke detik, ini kan menit. Dirubah ke detik. Jadi 1 menitnya kan 60 detik, maka dikali 60. Ya, 80 kali 60 detik sama dengan 4.800 detik. Jadi 1 jam 20 menit ini sama dengan 4.800 detik. Lihat soal kedua. Ya. Saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah, di sini ada yang perlu kamu perhatikan nih. 3,5 jam. Berarti 3,5 jam. Ini artinya 3,5 jam. Ya. Kita lihat jawabannya seperti apa. Pukul 16.45 itu sama dengan pukul 16:45 menit. Ya. 3,5 jam itu sama dengan 3 jam 30 menit. Kenapa? Karena ini 3,5, berarti setengah. 3,5 jam, 3 jam 30 menit. Ya, jam sebelumnya berarti jam sekarang dikurangi banyak jam. Nah, lihat. 16.45 dikurangi 3:30. Jadi 13, ini 5 dikurangi 0, 5. 4 dikurangi 3, 1. 6 dikurangi 3, 3. 1 turun 1. Jadi 13, 15. Ya. Berarti ya, jam yang kita jamnya itu adalah 3,5. Jam sebelumnya adalah pukul 13,5. Ya. Nah, jadi itu 13,15 atau pukul 13:15 menit. Nah, begitu. Ya. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8.50? Ini 100 menit ya, mau kita jadikan jam. 100 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 40 menit. Kenapa kita ambil 60 menit? Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi 1 jam 40 menit atau 1 jam 40 menit. Ya, seperti ini ditulis. 100 menit setelah pukul 8.50. Berarti setelahnya berarti kita tambah. Ya. Setelah berarti kita tambah 8.50 ditambah 1 jam 40 menit. Ya, sama dengan 0. 5 tambah 4 9, 8 tambah 1 9, 0. Jadi pukul 9 pukul 90 ya. Pukul 9 lewat 90 menit. Nah, maka yang 90 menit ini kita jadikan lagi 1 jam karena bisa ya. Nah, karena 90 menit itu 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Sehingga 09.90 itu sama dengan 09 tambah 1 tambah 30 menit. Iya, ini jam. Nah, satuannya harus sama ya. 9 jam tambah 1 jam berarti 10 jadinya ya. Pukul 10.30. Nah,
Nah, jadi ini pukul 10.30. Baik anak-anak Ustaz, sampai sini paham ya? Kamu harus bisa merubah waktu dari detik ke jam, ya, dari detik ke hari. Bisa nggak dari detik ke hari? Bisa. Gimana? 1 hari sama dengan 24 jam. 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Ya, seperti itu. 24 dikali 24 dikali 60 dikali 60 lagi. Nah, baru dapat kita berapa detik. Contoh yang lain. Baik anak-anak Ustadz, bisa ya? Matematika saya suka. Matematika asyik. Luar biasa. Anak-anak Ustadz, tidak ada kesia-siaan ketika kita mau belajar, karena belajar itu bagian dari menambah kemampuan kita. Baik anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sini Ustadz kasih contoh juga tentang soal cerita. Kalau tadi kan dari jam ke jam. Nah, ini soal cerita nih. Ingat ya, 5 tahun yang lalu. Berarti 5 tahun yang lalu ya. Ridwan sama dengan Rahmat. Nah, Ridwan sekarang 6 tahun. Nah, perhatikan. Berapa jumlah Ridwan dan Rahmat? 1,5 windu. Nah, ingat ya. 1 windu itu berapa tahun? Iya benar, 8 tahun. Ayo, kita lanjut pembahasannya. Berarti yang diketahui lah Ridwan 5 tahun lalu sama dengan Rahmat. Ridwan sekarang sama dengan 6 tahun. Ditanya berapa jumlah Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang. Maka untuk menyelesaikan ini kita tentukan dulu Rahmat. Nah, menentukan Rahmat ya. Ridwan sekarang 6 tahun. Rahmat sama dengan Ridwan 5 tahun yang lalu. Nah, berarti Rahmat itu sama dengan 6 tahun dikurang 5 tahun yang lalu. Nah, jadi 6 tahun dikurangi 5 sama dengan 1 tahun. Nih, perhatikan, berarti kita udah dapat di sini Rahmat 1 tahun ya. Oke, setelah Rahmat maka kita tahu Ridwan ya, 1,5 windu yang akan datang. Ya. Nah, maka Ridwan sekarang umurnya 6 tahun. 1,5 yang akan datang berarti 6 tahun ditambah 12 tahun. Karena 1 windu itu 8 tahun. Ya, ingat itu. 1 windu 8 tahun. Kalau di sini pertanyaannya 1,5 windu. Berarti 1,5 dikali 8. 1,5 kali 8 hasilnya 12 tahun. Sehingga Ridwan saat ini adalah 18 bukan saat ini. Ridwan 1,5 windu yang akan datang adalah 18 tahun. Nah, berapa Rahmat? 1,5 windu yang akan datang. Berarti nih, kan tadi udah ketahui Rahmat awalnya 1 tahun ditambah 12 tahun sama dengan 13 tahun. Jadi yang ditanya apa? Jumlah Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang. Berarti dijumlahkanlah Rahmat dan Ridwan 1,5 windu yang akan datang, sehingga 18 tahun ditambah 13 tahun sama dengan 31 tahun. Bisa ya anak-anak Ustadz? Nih, dari windu dirubah ke tahun. Oke, bisa diikuti. Baik anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang adalah 31 tahun. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu tadi masalah waktu, kita coba tentang hubungan antar satuan jarak atau panjang. Ya. Nah, ini ada gambar alat ukurnya. Ini contoh, ya. Jadi, kamu bisa nanti mencoba-coba di rumahnya dengan meteran dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Ustadz, satuan panjang ini kalau kita lihat, ini bisa dibuat dalam bentuk tangga satuan, ya. Kalau dia turun dari kilometer ke hektometer, hektometer ke dekameter, dekameter ke meter, meter ke desimeter, desimeter ke sentimeter, dan sentimeter ke milimeter, maka berapapun nilai 1 kilometernya nanti akan dikali.
Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita harus paham dulu apa itu KM, HM ya. Nah, ini dia. Ini satuan panjangnya. Nah, sekarang anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu lihat dulu tabel kompensi satuan ya. Nah, di sini ada contoh 1 kilometer tuh kalau dijadikan kilometer 1 kilometer. Kalau 1 kilometer jadikan hektometer menjadi 10 hektometer. Nih, 1 kilometer ke hektometer berarti dikali 10, makanya jadi 10 kilometer. Ya. Nah, kemudian 1 kilometer ke dekameter jadi 100. Ya. Nah, ini perhatikan satuannya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi 1 kilometer kalau dirubah ke milimeter berarti 1 juta. 1 kilometer sama dengan 1 juta milimeter. Nah, sekarang lihat, perhatikan nih. Ini 1 hektometer ke kilometer 0,1 berarti dibagi 10. 1 per 10 kan 0,1. Nah, kemudian kalau 1 hektometer sama dengan 10 dekameter. Karena dia ada di bawahnya maaf. 10 dekameter ya. Nah, ini kan dikali terus, ini di bawah. Terusnya seperti ini ya. Nah, kalau 1 mm ke milimeter 1 mm. Kalau 1 mm ke sentimeter 0,1 ya. 1 mm ke kilometer 0,0001 kilometer. Ya. Nah, kalau di sini tadi 1 kilometer sama dengan 1 juta milimeter. Nah, kalau 1 mm sama dengan 0,00001 kilometer. Ya. Nah, ini anak-anak Ustadz, kamu harus tahu cara merubah-rubah ini dengan nilainya. Ya, kuncinya nih tadi, kalau dia lebih ke bawah, maka dikali 10. Tapi kalau dia ke atas, dibagi 10. Nah, bagi 10, 100, 1000 gitu. Nah, paham ya anak-anak Ustadz? Ya, Ustadz cukup menjelaskan ini sedikit. Nanti kita akan lihat contoh-contoh. Nah, ini kalau ini bisa juga dengan cara seperti ini ya. Nah, ini bisa kamu lihat sendiri nanti hasilnya bagaimana. Ya. Nah, cara bacanya begini ya, Nak. 1 kilometer, 1 kilometer. Gini. 1 kilometer, nah ini HM 0,1 kilometer sama dengan ya, HM-nya. Nah, berarti ini 1 kilometer sama dengan 0,1 hektometer. 1 kilometer sama dengan 0,01 dekameter. Gitu pula seperti ini terusnya. 1 kilometer sama dengan 1 kilometer. 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. 1 kilometer itu sama dengan 100 dekameter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, jadi cara bacanya gitu. Ya, jadi boleh tabel ini, boleh tabel ini hanya sebagai tabel pembantu. Kamu juga bisa buat tabel sendiri kalau kamu sudah mengetahui bagaimana proses ya, proses dari konversi satuan jarak dan panjang ini. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kamu sudah bisa mengikutinya. Sekarang lihat contoh yang sudah kamu selesaikan ya. Nah, gimana? Mudah kan? Insyaallah. Dari satuan ini soal pertama ya, 3,7 mm cm. Nah, ini milimeter ke sentimeter, berarti kemana? Ini ke atas. Ya, kita lihat tangga tadi. Nah, ini dia. Milimeter ke sentimeter berarti ke atas. Kalau ke atas berarti dibagi 10. Ini satu lompatan aja kan, satu tangga, jadi 10. Oke. Nah, lihat. Nah, sehingga dibagi 10 tadi, maka 3,7 dibagi 10. 3,7 kan sama dengan 37 per 10. Dibagi 10 itu sama kan dengan 100 per 10? Iya, sama. Ya, sama dengan 100 per 10. Ya. Nah, jadi 37 per 10 kalau pembagian ini adalah kali kebalikan, ya kan? Nah, jadi dikali dengan bilangan yang sama, dikalikan dengan kebalikannya. Nah, ini dia. Jadi 37 10 per 1000.
Kenapa ini kita buat per 10? Biar sama. Atau biar mudah kita menentukannya nilainya ya. Nah seperti ini. Nah karena udah per 1000 pasti dia ini nolnya 1, berarti sebenarnya 0,370. Tapi 0 di belakangnya nggak perlu, makanya 0,37. Ya sebenarnya 0,370 ya. Nah begitu anak-anak Ustadz. Nah ini jadi 3,7 mm sama dengan 0,37 cm. Nah lihat sekarang meter ke hektometer, berarti naik lagi ya. Naik lagi dia dari satuan meter ke hektometer. Jika kita lihat tangga satuan berarti naik 2 tangga sehingga dibagi 100 ya. 30 dibagi 100, 30 dikali 1/100 kan kali kebalikan. Nah jadi kali kebalikan. Nah, seperti itu ya. Lihat ya, perhatikan anak-anak Ustaz. Di sini Ustaz pakai pecahan. Ya 10-nya dijadikan pecahan senilai. Jadi 100/10 itu sama dengan 10. Ya. Kalau di sini Ustaz langsung kali kebalikannya ya. 1/100. Nah, 30/100 sama dengan 0,30 ya. 30/100 ya 0,3. Oke. Jadi 30 meter itu sama 0,3 hektometer. Baik anak-anak Ustaz, itu beberapa contoh yang sudah kita lakukan. Sekarang kita lihat tentang soal cerita. Di buku kamu banyak hal-hal yang harus kamu lakukan sebenarnya. Ya, jadi lakukanlah secara mandiri ya, dengan kaidah-kaidah yang kita buat tadi atau kaidah-kaidah pembelajaran ini. Nah, lihat di sini. Apa yang diketahui? Panjang seluruh jalan, pekerjaan tahap 1, pekerjaan tahap 2. Ya. Kemudian panjang jalan perbaikan pada tahap 3. Nah, Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sisa penyelesaian tahap 3 berapa? Nah, berarti kan panjang jalan seluruhnya dikurangi tahap 1 dan tahap 2. Sisa penyelesaiannya tahap 3 sama dengan 180 km dikurangi 58 km dikurangi 47,5 km. Sehingga diperoleh 122 dikurangi 47,5 km sama dengan 74,5 km. Ya, ini 180 kurang 58 dapatnya 122. 122 dikurangi 157 dapatnya 74,5 km. Nah, jadi perbaikan jalan tahap 3 sejauh 74,5 km. Mudah ya? Ini mudah karena ini sama-sama kilometer. Bagaimana nanti kalau ada yang kilometer, ada yang meter, seperti itu. Maka kamu harus apa tak kuncinya? Kuncinya adalah harus menyamakan satuannya terlebih dahulu baru bisa dijumlahkan. Begitu. Ini untuk menunjukkan bahwa ini kilometer, baru bisa dijumlahkan langsung. Kalau nanti ada yang meter, maka harus dirubah dulu ke satuan yang sama untuk semuanya. Paham ya anak Ustaz? Oke. Terima kasih anak Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini selesai materi kita anak Ustaz. Saya yakin dan percaya kamu sudah mengetahui bagaimana mengkonversi waktu, bagaimana mengkonversi panjang. Ya. Nah, jadi operasi hitung satuan waktu dan hubungan antara satuan jarak itu akan kita teruskan nanti pada materi berikutnya, ya. Nah, jadi di sini anak Ustaz, ya, kita akan selesaikan. Wah, konversinya salah. Mohon maaf. Ya, jadi anak-anak Ustaz, untuk menyelesaikan ini kamu boleh lihat buku kamu, ya, untuk menambah pemahaman kamu. Silakan, karena ada buku kamu itu halaman 45 sampai dengan halaman 66. Silakan kamu baca ulang pelan-pelan. Kemudian jika ada ayo mencobanya, dicoba aja. Pakai pensil ya, supaya kamu tidak merusak buku itu, bisa dihapus nantinya. Nah, itu anak-anak Ustaz. Jadi lihat dan lihat, baca dan baca, coba dan coba. Nah, ini matematika ini harus mencoba, ya. Nah, Ustaz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Ini adalah materi kita yang akan datang,
Ya, nanti akan kita ringkaskan kembali. Nah, untuk memahami kecepatan silakan isi di buku kamu secara mandiri. Gunakan pensil ya. Ya, tabel halaman 56, tabel halaman 57, hubungkan gambar mobil halaman 58. Ya, tidak perlu dikirim, yang ini tidak perlu dikirim. Kerjakan aja secara mandiri. Ya, tidak usah dikirim, kerjakan secara mandiri. Nanti ini akan kita ulas pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak Ustadz, terima kasih kamu sudah serius mengikuti pelajaran kita hari ini. Tak terasa waktu kita telah berlalu dan mudah-mudahan kamu semuanya tetap semangat. Oke, yel-yel kita yang biasanya. Matematika, saya suka. Matematika, asyik. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz, demikian saja pertemuan kita hari ini. Yakinlah ya, setiap yang kita pelajari akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya. Ila liqa' ma'assalamah. Silahkan kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afamnikum, mohon maaf jika ada kurang dan salah. Ya, bermohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.